Selamat jumpa kembali di Ngopi Pahit. Kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan perubahan nature atau perubahan state of the world yang dikaitkan dengan pandemi COVID-19. Nah, mari kita akan berdiskusi terkait dengan pandemi COVID ini. Baik, rekan-rekan sekalian. Inilah pandemi COVID itu, yaitu adalah kalau kita modelkan teori ekonomi, di dalam teori ekonomi, maka pandemi COVID itu sebenarnya adalah perubahan nature atau state of the world yang berubah drastis. Apa itu nature atau state of the world? Mari kita diskusikan di sini bersama-sama. Rekan-rekan sekalian, saya akan tunjukkan ini. Kalau berapa ratus tahun sebelum Masehi, Sun Tzu sebenarnya sudah mendiskusikan tentang cara berpikir strategis. Jadi Sun Tzu mengatakan, kalau Anda mengetahui lawan Anda dan mengetahui diri Anda, maka 100 peperangan pun Anda tidak akan terkalah. Ya. Tetapi kalau Anda tidak mengetahui lawan, tetapi Anda mengetahui diri sendiri, dapat dimungkinkan Anda menang sekali, kalah sekali. Tetapi, jika Anda tidak mengetahui diri Anda dan tidak mengetahui diri lawan, maka dapat dipastikan Anda adalah orang yang kalah dalam peperangan. Rekan-rekan sekalian, 100 peperangan itu banyak. Tapi, apa yang dikatakan Sun Tzu, sebenarnya di sana ada kebenaran. Yaitu adalah, selama kita mengetahui diri sendiri dan mengetahui lawan, maka pada dasarnya kemungkinan bagi kita untuk kalah dalam peperangan itu sebenarnya adalah kecil. Nah, itulah tadi yang disebut dengan cara berpikir strategis. Dan kalau kita melihat apakah itu hanya untuk peperangan, sebenarnya tidak. Cara berpikir itu juga diterapkan untuk bisnis, diterapkan di bidang politik, diterapkan untuk berbagai macam bidang, ya, termasuk dengan pengambilan keputusan kita sehari-hari. Ketika kita mengetahui tentang atau kita mengalami tentang interaksi kita dengan rekan kita dan lain sebagainya, pada saat itulah kita sebenarnya memainkan apa yang disebut dengan game. Nah, lalu bagaimana metode analisis dalam pengambilan keputusan? Di dalam pengambilan keputusan maka ada analisisnya dibagi menjadi dua, yaitu adalah decision theory, yang kedua adalah game theory. Apa itu decision theory? Yaitu adalah analisis pengambilan keputusan individu ketika mereka menghadapi risiko dan ketidaktentuan. Apa itu risiko? Risiko itu adalah satu prospek yang kejadiannya kita akan mengetahui probabilitas, distribusi dari probabilitas. Misalkan lemparan koin, ya, satu buah koin, maka kita akan tahu munculnya head atau tail itu kira-kira adalah 50%. Atau kita melempar dadu misalkan, maka kita akan tahu setiap mata dadu itu memiliki probabilitas 1/6. Nah, ini diketahui, ya. Tetapi sebagian besar kehidupan kita itu kita tidak mengetahui probabilitasnya. Itu disebut dengan ketidaktentuan, yaitu ketika suatu prospek itu kita tidak mengetahui berapa sebenarnya distribusi probabilitas. Jadi misalkan kalau Anda melihat sepak bola, apakah Anda tahu mana yang memiliki probabilitas, berapa probabilitas suatu tim memenangkan? Atau bahkan misalkan Grand Prix Formula 1 atau juga MotoGP, hari Sabtu itu adalah siapa yang ada di pole position misalkan, apakah dipastikan hari Minggunya pasti akan menang? Kita tidak tahu. Nah, yang terakhir ada juga yang fenomena apa disebut dengan Black Swan. Jadi Black Swan ini adalah fenomena yang menarik, yaitu adalah ketika dulu orang di negara-negara maju tahunya adalah ya namanya Black Swan, namanya angsa itu putih, sampai kemudian di Australia ditemukan ada angsa hitam, baru orang tahu. Nah, ini hampir sama dengan apa yang disebut dengan misalkan kayak COVID, ya, atau dulu yang 100 tahun lalu itu Spanish flu. Sebelumnya belum ada Spanish flu, lalu kemudian 1917, 1918 muncul apa yang disebut dengan Spanish flu, ya. Dan sekarang kita berhadapan dengan COVID-19, ya, yang
sebelum bulan Desember 2019, kita juga semua seorang sedunia juga tidak tahu bahwa akan muncul penyakit seperti ini. Nah, analisis yang lain terkait dalam pengambilan keputusan itu adalah game teori, yaitu adalah analisis pengambilan keputusan secara interaktif. Bisa itu di level individu, bisa itu di level lembaga. Ya. Nah, ini kaitannya dengan apa? Ini tentunya penentuan kebijakan misalnya. Bahkan kehidupan kita sehari-hari ketika kita duduk berinteraksi dengan orang lain, orang di kantor kita, ataupun juga berada di transportasi massal misalnya. Itu kita selalu berinteraksi, dan ketika interaksi inilah disebut dengan game. Nah, mari kita lihat. Kita akan fokus pada game. Nah, apa sih game itu? Jadi sebenarnya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka itu disebut dengan game. Mengapa demikian? Karena kita memiliki 4 elemen di dalam game. Apa itu? Yang pertama itu adalah nature atau state of the world dari suatu game, atau konteks di saat pengambilan keputusan. Nah, nature biasanya ditentukan oleh suatu probabilitas tertentu, antara 0 sampai 1. Misalkan perekonomian sedang boom, atau perekonomian sedang krisis. Atau ketika hari cerah, hari hujan, sebelum COVID atau pada saat COVID terjadi. Nah, ini tentunya akan beda, pengambilan keputusan kita beda. Itulah disebut dengan nature. Yang kedua, itu adalah player atau pemain. Pemain ini siapa sebenarnya? Yaitu adalah penentu kebijakan. Bisa berbentuk individu, bisa berbentuk institusi, ya, lembaga tertentu, misalkan perusahaan, atau juga negara, karena bisa jadi hubungan itu adalah terjadi antara satu negara dengan negara lain. Yang ketiga itu adalah ada strategi. Nah, di dalam strategi ini orang bisa memilih sebagai pure strategi ataupun juga mix strategi. Di dalam strategi, kalau kita bicara tentang pure strategi, artinya orang bisa memberikan komitmen untuk memilih dengan probability 1, pasti yang bersangkutan akan memilih satu strategi tertentu. Atau alternatifnya, dia bisa memilih mix strategi, yaitu adalah ketika orang dalam kondisi indifference. Dia ragu-ragu memilih kiri, kanan, dan lain sebagainya, di mana kedua atau tiga atau lebih itu bagi mereka itu adalah hampir sama semua. Jadi kira-kira adalah mereka indifference terhadap pilihan-pilihan itu. Yang keempat, ya, elemen keempat itu adalah payoff. Payoff dari suatu game. Ini bisa berbentuk moneter, non moneter, atau keduanya. Nah, apa konsekuensinya ketika kita berpikir strategis? Nah, di sini kita memainkan tadi, bagi kita sebagai seorang pemain, maka kita akan menentukan bagaimana dengan nature, bagaimana dengan strategi, bagaimana dengan lawan kita, bagaimana dengan payoff-nya. Ya. Balik lagi, seperti dikatakan Sun Tzu, kita harus mengetahui diri kita dan mengetahui lawan kita. Untuk itu kita juga mencoba memikirkan, nature bergerak tidak? Kalau ini bergerak, pergerakannya kemana? Ya. Nah, ini perlu diidentifikasi. Atau ketika kita bermain dengan lawan siapa lawan kita? Bagaimana karakteristik lawan atau pemain lain? Ya. Kalau terkait dengan strategi, kita perlu berpikir strategi apa yang kita miliki. Bahkan juga kita menanyakan strategi apa yang tersedia bagi lawan. Lalu kalau terkait payoff ini sebenarnya adalah terkait dengan preferensi kita maupun preferensi lawan. Kita bisa melihat bagaimana preferensi pemain lain, bagaimana preferensi lawan kita, apa juga preferensi kita. Nah, ini adalah konsekuensi dari bagaimana kita berpikir strategis. Nah, sekarang saya untuk diskusi kali ini saya hanya ingin fokus pada apa yang terjadi ketika nature itu berubah. Nah, mari kita lihat. Kondisi COVID ini sangat sempurna untuk menjelaskan perubahan nature, ya, atau state of the world. Jadi state of the world bergerak. Dulu sebelum COVID itu orang terbiasa dengan kerumunan, mobilitas manusia, itu merupakan salah satu tulang punggung perekonomian. Ya, perekonomian bergerak seperti itu. Tapi pada saat ini, ketika dalam kondisi tanggap darurat COVID ini, ya, ini mobilitas dan kerumunan itu justru menjadi penyebab menyebarnya COVID-19. Itu sebabnya kemudian ada apa yang disebut dengan PSBB. Di beberapa negara lain disebut dengan lockdown. Bahkan ketika bulan Maret, April,
Itu ada juga yang mengatakan local lockdown, yaitu adalah kalau di Jogja ini tiap kampung itu menerapkan, atau juga satu desa itu menerapkan, misalnya kampung ya, itu menerapkan sampai ke level itu. Nah, tetapi pertanyaan berikutnya adalah pada saat ini apakah nature itu sudah berhenti berpindah dari satu state of the world menuju state of the world yang lain? Belum. Ini masih bergerak. Kenapa? Karena COVID masih terjadi. Kapan selesainya? Kita sama-sama tidak tahu. Saat ini adalah di akhir bulan Oktober 2020 dan kita belum mendapatkan tanda-tanda kapan akan munculnya vaksin misalkan yang sudah disetujui oleh WHO. Kita belum tahu. Pertanyaan berikutnya adalah, kalaupun toh vaksin nanti tersedia, seberapa cepat kemudian pemberian vaksinasi kepada masyarakat? Karena kita tahu di Indonesia kita memiliki 260 juta penduduk. Lalu selama itu apa yang perlu dilakukan? Apakah tetap dengan menggunakan 3M dan 3T? Ya. Nah, ini belum terjadi. Jadi kondisi yang pasca COVID itu belum terjadi. Ya. Sekarang kita masih berada dalam tahap tanggap darurat. Nah, artinya apa di sini? Kita berhadapan dengan norma baru, yaitu adalah kita dipaksa atau terpaksa itu beradaptasi dengan COVID-19. Ya. Jadi katakanlah kita sebentar lagi adalah November 2020, kita masih di fase tanggap darurat. Jadi kalau kita lihat posisi di pra-COVID itu apa yang terjadi? Sebenarnya kita menghadapi, dunia itu sudah menghadapi apa yang disebut dengan VUCA, vulnerability, uncertainty, complexity, ambiguity. Namun ini terjadi secara evolutionary atau secara lambat dan pelan-pelan. Namun dengan adanya COVID-19, apa yang muncul? VUCA ini tiba-tiba meningkat secara drastis, serentak dan cepat sekali. Dampaknya kemudian adalah adaptasi cara hidup dan proses bisnis itu harus mengikuti protokol COVID-19. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan post-COVID? Kita belum tahu. Pada saat itulah ketika nanti post-COVID, setelah COVID, barulah kita membicarakan tentang recovery pasca tanggap bencana. Apakah recovery ini bisa disiapkan sekarang? Bisa. Tapi apakah bisa diimplementasikan sekarang? Belum. Kenapa? Karena ini belum sampai pada tahap pasca COVID. Nah, norma baru bagaimana? Apakah akan muncul norma baru? Jelas pada saat ini pun sebenarnya sudah terjadi norma-norma baru. Dan akan menjadi norma baru yang berbeda, mungkin berbeda lagi setelah selesainya COVID ini nanti. Okay. Pada saat ini, happy curve kita masih belum mencapai puncak. 3T masih suboptimal. Laporan terakhir mungkin hanya sekitar 5 atau 6 provinsi yang memenuhi standar test rate dari WHO. Jadi 1.000 penduduk, satu tes per 1.000 penduduk untuk PCR. Jadi kita belum berada di tahap recovery, kita masih berada di tahap tanggap darurat. Nah, rekan-rekan sekalian, mari saya tunjukkan dampak yang terjadi akibat perubahan nature. Perubahan nature itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Saya tunjukkan di sini ada tokoh dunia yang gagal 2 kali. Itu gara-gara perubahan nature. Yaitu adalah Napoleon Bonaparte. Anda bisa mengikuti di YouTube ya, kaitannya dengan kegagalan invasi Napoleon di Rusia 1812 dan juga kekalahan Napoleon di Perang Waterloo di 1815. Yang lain, kita bisa melihat contoh yang lain itu adalah kegagalan operasi Barbarossa, yaitu invasi Nazi Jerman ke Rusia 1941 sampai 1942. Pada saat itu Hitler begitu percaya diri bahwa Rusia itu bisa dikuasai dalam waktu 3 bulan. Itu sebabnya dia memulai operasi Juni 1941, sehingga mereka kemudian tidak mempersiapkan baju musim dingin. Yang dipakai adalah baju musim panas saja. Nah, permasalahannya adalah orang Jerman ketika itu sangat presisi. Semuanya dibuat sangat presisi sehingga tidak memungkinkan dia untuk menambah satu kaos kaki ataupun apapun di dalam pakaiannya itu. Karena demikian presisinya. Yang jadi masalah kemudian adalah ternyata Rusia tidak bisa dikalahkan hanya dalam waktu 3 bulan. Bahkan di bulan Desember itu terpaksa kemudian
kemajuan pasukan Jerman itu terhenti gara-gara winter yang sangat dingin sekali, dan terbukti kemudian Februari 1942 mereka kalah di Stalingrad. Nah, ini menunjukkan bagaimana perubahan nature itu tidak diantisipasi. Nah, mari kita lihat sekarang bagaimana balik lagi dengan COVID. COVID ini bisa dilihat sebagai bencana kesehatan atau pandemi. Nah, tiap bencana itu memiliki pola yang berbeda-beda. Ya. Kalau kita melihat biasanya kalau bencana alam itu memiliki 3 fase, yaitu adalah fase tanggap bencana, fase rehabilitasi dan rekonstruksi, dan yang ketiga fase pemulihan ya, atau recovery. Nah, biasanya kalau kita bicara tentang gunung meletus atau gempa bumi, maka yang terjadi adalah ya gempa bumi terjadi waktu itu, gitu ya. Mungkin agak gempa-gempa susulan, ya, tapi mungkin dalam waktu seminggu itu akan selesai. Lalu kemudian masuklah fase tanggap darurat, dan setelah mungkin sekitar 3 bulanan setelah itu masuk ke rehabilitasi recovery, mungkin sekitar 1 tahun. Baru kemudian recovery ini mungkin bisa 2-3 tahun. Ya. Tetapi berbeda bencana alam itu memiliki fase ini yang berbeda juga. Fase-fase ini berbeda juga. Ya. Bencana alam umumnya terjadi seketika. Periode tanggap daruratnya itu pendek. Periode pemulihan agak panjang, tetapi kemudian recovery ini yang lebih panjang lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan pandemi? Nah, pandemi ini beda. Tahap tanggap darurat ya panjang. Sampai saat ini misalkan kita masih berada di dalam tahap tanggap darurat. Ya. Meskipun di satu sisi tidak ada infrastruktur rusak. Nggak ada kan infrastruktur rusak. Gedung hancur dan sebagainya, tidak ada. Kemudian pemulihan ekonomi relatif panjang. Akibat terkait dengan daya beli yang turun drastis karena orang tidak bisa bermobilitas dan lain sebagainya. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat apa yang mendasari, apa yang membuat kemudian dampak COVID itu seperti apa? Dampak COVID itu menyebabkan perubahan pola bisnis di hampir semua sektor. Problem dengan COVID apa sih? Kita dilarang untuk bermobilitas terlalu tinggi karena mobilitas terlalu tinggi itu bisa menyebabkan penyebaran COVID. Yang kedua adalah kerumunan, ya, kerumunan yang banyak itu cepat sekali, atau juga di ruang tertutup. Ya, banyak sekali kemarin yang terjadi bahwa banyak kantor-kantor tertutup itu kemudian menjadi klaster-klaster baru, gitu ya. Nah, lalu kita harus menerapkan apa? 3M, ya, atau disebut seringkali kalau teman-teman GBM itu mengatakan sebagai maskawi, gitu ya, maskeran, ngadoh, wije, gitu. Dan 3T. Nah, 3T ini adalah pemerintah yang melakukan, karena harus melakukan treatment, harus melakukan tracing, ya, dan isolasi dan lain sebagainya. Nah, ini harus dilakukan semua. Nah, dampaknya apa kemudian di sini? Dampaknya adalah ke sektor real, ke sektor finansial, dan sektor jasa finansial itu proses bisnisnya berubah total. Misalkan, begitu working from home, apa yang terjadi? Hampir seluruh mall itu tutup. Bahkan yang jelas akan tutup siapa? Bioskop. Ya, karena berada di ruang tertutup, menghindari kerumunan, ini tertutup. Nah, apa sih keuntungan ya? Kita merasakan masih keuntungan ya di COVID ini, yaitu apa? Tidak ada kerusakan infrastruktur. Berbeda dengan perang, misalkan berbeda dengan gempa bumi atau gunung berapi. Itu tidak ada kerusakan infrastruktur di sini. Dan ekonomi dapat bergulir dengan media yang baru. Misalkan dari transaksi fisik ke transaksi daring. Nah, ini banyak penyesuaian di sini. Ini terjadi karena apa tadi? Ingat, hanya satu. Nature-nya atau state of the world-nya bergerak. Itu sudah mengubah seluruh landscape bisnis. Rekan-rekan sekalian, apa yang akan kita hadapi sebenarnya? Ya, yang pertama adalah jelas akan terjadi kontraksi di sektor formal kalau ini berkepanjangan. Yang kedua adalah peningkatan sektor informal itu semakin tinggi seperti halnya yang terjadi di tahun krisis ekonomi di tahun 98. Ya. Aspek kelembagaan belum tentu akan berubah. Ya. Tapi yang jelas di sini adalah transmisi dari transaksi fisik menjadi transaksi daring. Dan aktivitas ekonomi itu harus patuh terhadap protokol COVID. Mau tidak mau, kita harus masuk ke situ. Nah, mari kita lihat perubahan proses bisnis itu. Ini yang menarik. Beberapa value itu sudah muncul berubah di sini. Jadi pandemi itu menggerakkan itu tadi nature ya atau state of the world. Dan namun dia belum sampai pada saat ini dia belum sampai ke steady state yang baru.
Nah, problemnya apa? Hal yang dulu semasa sebelum COVID itu dianggap sebagai the dominant strategy, sekarang mungkin berubah menjadi the dominated strategy. Atau yang dulu adalah dominated strategy, sekarang menjadi the dominant strategy. Contohnya apa? Yang gampang saja. Yaitu sekarang kita akan sangat jarang sekali melihat orang cipika-cipiki kalau ketemu. Semua menggunakan namaste. Padahal dulu kalau kita menggunakan namaste, orang akan mengatakan, kenapa sih diajak salaman nggak mau? Kenapa sih kok diajak cipika-cipiki nggak mau? Gitu kan? Kalaupun toh kita salaman sekarang ini kan pakai apa namanya ini ya, pakai siku atau pakai punggung tangan gitu. Ya, itu pun juga jarang-jarang. Semua orang menggunakan masker. Gitu. Nah, apa yang menarik di sini? Yang menarik adalah ternyata ada perubahan mendasar. Intinya adalah apa? Kejujuran dan transparansi justru sekarang sangat dibutuhkan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pasien masuk ke rumah sakit dan kemudian terbukti yang bersangkutan, awalnya beliau tidak mengaku, tapi kemudian terbukti bahwa yang bersangkutan ternyata setelah dites terkena COVID. Nah, tetapi menjadi masalah karena awalnya ketika datang itu tidak mengaku dan beliau bertemu dengan banyak perawat. Maka yang jadi masalah kemudian setelah diketahui yang bersangkutan terkena COVID, ini dicek lagi tadi bertemu dengan perawatnya dan tenaga medis. Ternyata ada 59 tenaga medis yang terpaksa harus dirawat, harus menjalani isolasi. Nah, ini menarik kemudian. Ya, kita menarik melihat seperti ini. Nah, lalu bagaimana juga tadi kebutuhan terhadap sains bagaimana? Ini semakin meningkat. Orang kemudian kita ingin belajar lagi apa yang terjadi 100 tahun yang lalu gitu. Apa yang perlu dilakukan. Nah, ini menarik. Tapi di sisi yang lain muncul juga empati dan jaringan sosial itu berkembang banyak. Okay. Nah, yang lebih menarik itu adalah di sektor usaha. Banyak terjadi adaptasi dan inovasi. Muncul bisnis-bisnis baru, muncul produk-produk baru. Karena apa? The power of kepepet tadi. Karena perubahan nature itu membuat orang terjepit dan kemudian keluar semua ide-idenya. Perubahan aktivitas ekonomi itu tidak terelakkan dan banyak terjadi reverse engineering. Ini di negara-negara maju terjadi. Jadi mereka mengubah pola produksinya. Bahkan di tempat kita pun juga banyak rekan-rekan yang dulunya diproduksi garment tiba-tiba berubah memproduksi apa? APD. Nah, ini terjadi. Nah, hal yang sama kemudian juga challenge bagi kita, terutama bagi rekan-rekan yang ada di birokrasi, yaitu adalah apa ya masih optimum ketika kita menggunakan key performance indicator-nya penyerapan anggaran. Mengapa tidak kita langsung masuk saja ke key performance indicator-nya outcome? Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan dan terjadi perubahan yang sangat mendasar sekali akibat nature yang berubah gara-gara tadi COVID-19 atau pandemi. Nah, ini rekan saya Mas Ahmad Munjid dari FIB UGM. Beliau adalah antropolog dan beliau mengatakan ini yang menarik sekali. Norma yang akan terbentuk pasca COVID-19 ditentukan oleh norma mayoritas yang berkembang di masa COVID-19. Ini beliau katakan di Sonjo Angkringan seri keempat, ketika itu kami mendiskusikan terkait dengan masalah COVID ini, seberapa panjang COVID dan lain sebagainya. Ada rekan-rekan epidemiologi dan juga ahli public policy yang datang ketika itu. Ini sekitar bulan Mei 2020. Nah, jika norma yang berkembang, ini menurut beliau ya, ketidakpercayaan terhadap sesama, anti sains, maka norma itulah yang berkembang pasca pandemi. Tapi jika empati, sinergi, transparansi, integritas dan mengikuti sains atau evidence based policy yang muncul, maka norma di masa pandemi ini akan terbawa pasca pandemi nanti. Nah, ini yang menarik bagi kita. Ini bagaimana kita mengembangkan norma-norma yang positif ini, value-value yang positif ini agar nantinya pasca pandemi itu tetap berlanjut. Nah, ini adalah pola jangka panjang ya, dari norma lama ke norma baru. Ya, kita akan lebih banyak fokus ke outcome misalkan. Kita akan lebih mengakui kelangkaan sumber daya. Kita mungkin akan memiliki sense of crisis yang tinggi. Sementara selama ini kan kita seolah-olah semuanya serba ada, orang tidak menghargai waktu, tidak ada sense of crisis gitu ya. Nah, ke depan ini akan berubah, kita akan lebih fokus pada kita memahami tentang kelangkaan sumber daya, kita memiliki sense of crisis, suka membantu, jujur,
atau transparan, dan juga fokus pada orientasi outcome. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, apakah di sini bagaimana dampaknya terhadap kita semua? Tentu ada yang akan menjadi pemenang, namun juga ada pihak-pihak yang kalah. Nah, apa yang perlu dilakukan di sini? Apa yang membedakan antara pemenang dengan orang-orang yang kalah atau pihak-pihak yang kalah? Siapa yang kalah? Yaitu adalah mereka-mereka yang masih mempertahankan pola lama dalam berpikir. Misalkan myopic, berpikir dalam jangka pendek. Present biasness, lebih suka membobot kondisi sekarang itu lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada masa depan. Status quo bias, itu artinya kita tidak ingin perubahan, jadi berada dalam zona nyaman dan kita tidak ingin ada perubahan apapun. Meskipun perubahan itu bisa jadi lebih baik daripada kondisi sekarang. Nah, ini yang disebut dengan status quo bias. Malas membaca, malas berpikir, anti sains, dan orang yang egois. Mengapa egois menjadi masalah? Karena kita selama pandemi ini merupakan apa? Merupakan the common enemy. Jadi ada sifat non-excludable dan non-rival di dalam pandemi ini. Siapapun bisa terkena pandemi ini. Sehingga tidak logis kemudian kalau kita hanya berpikir untuk diri kita sendiri. Atau berpikir untuk diri kita dan keluarga kita tanpa kita mau membantu tetangga kita atau membantu masyarakat di sekitar. Justru yang terjadi adalah kalau Anda ingin membantu diri Anda sendiri, kalau Anda ingin melindungi diri Anda sendiri, maka bantulah tetangga dan juga masyarakat di sekitar Anda untuk menghadapi COVID bersama. Jadi siapa yang akan menjadi pemenang adalah orang-orang yang berintegritas, ulet, gigih, adaptif, antisipatif, inovatif, dan suka bekerja sama. Inilah yang para pemenang nantinya. Nah, mengapa pertanyaannya adalah, mengapa perlu adaptif? Ya karena ini sedang bergerak, nature sedang bergerak. Nature yang bergerak itu hanya bisa didekati dengan adaptasi. Nature yang bergerak itu dalam bahasa Jawa disebut dengan zamannya berubah. Zaman sudah berubah. Jadi ini terkait dengan perubahan zaman. Kalau perubahan zaman, semua tren akan berubah. Apa yang bisa Anda lakukan? Beradaptasi. Nah, untuk bisa beradaptasi, Anda harus ulet, Anda harus gigih. Apalagi kalau sudah Anda yang satu lagi, berpikir ya antisipatif. Wah, ini menarik lagi. Dan untuk keuletan dan kegigihan itu diperlukan ketika Anda berpikir inovatif. Nah, ini yang menarik. Dan pada dasarnya nanti suka bekerja sama dan berintegritas itu merupakan suatu kebutuhan untuk bisa menjalin kerjasama. Jadi tanpa adanya integritas, Anda tidak akan mungkin mendapatkan kepercayaan atau trust. Jadi trust itu dasarnya adalah integritas dan transparansi. Dan untuk seperti itu hanya bisa dilakukan ketika Anda menginginkan kerjasama dari orang lain. Padahal dengan kerjasama dengan orang lain ini akan menurunkan effort kita. Karena kita akan membagi beban dengan sesama kita. Selamat datang di era baru, selamat datang di masa baru atau zaman baru. Mari kita berintegritas, ulet, gigih, adaptif, antisipatif, inovatif, dan suka bekerja sama. Dan semoga kita akan menjadi kelompok-kelompok yang memenangkan di masa pandemi ini. Terima kasih. Kita akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.